Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama M. Arisandi Agustin, NPM 21120115388. Di sini saya membuat video mengenai tugas pengganti UAS perancangan perundang-undangan, yaitu membuat video analisis mengenai peraturan daerah yang ada di Lampung yang masih berlaku antara tahun 2019 sampai tahun 2024, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Pertanyaan pertama ialah urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah atau kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Di sini saya mengambil contoh Perda, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Urgensi peraturan daerah tersebut yaitu Perda Mesuji Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan bagi pelaksanaan otonomi daerah atau kesejahteraan rakyat di daerah tersebut, khususnya daerah Mesuji. Perlindungan pertanian pangan sangat penting dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sebagian besar kebijakan pertanian dan pangan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Namun, tanpa perlindungan yang memadai, pertanian pangan dapat terancam oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti urbanisasi yang berlebihan atau pengalihan lahan pertanian untuk penggunaan lain. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pertanian pangan yang diterapkan secara efektif untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mengapa peraturan daerah Perda tersebut diperlukan bagi daerah? Perlindungan pertanian pangan sangat membantu karena salah satunya ialah pertama, ketahanan pangan. Perlindungan pertanian dengan memastikan ketersediaan makanan yang cukup bagi populasi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ketahanan pangan negara. Kedua, kesejahteraan petani. Dengan perlindungan yang tepat, petani dapat memperoleh penghasilan yang sangat banyak, yang layak dan merasa lebih aman dalam berinvestasi dalam produksi pertanian. Pemeliharaan lingkungan. Kebijakan perlindungan dapat mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti erosi tanah dan pencemaran air. Selanjutnya, pengembangan ekonomi lokal. Pertanian pangan yang dilindungi dapat menjadi basis ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli di komunitas pedesaan. Selanjutnya, terakhir ialah kemandirian pangan. Dengan perlindungan yang efektif, negara dapat mencapai kemandirian pangan yang lebih besar, mengurangi risiko dan fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di pasar global. Mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Perda perlindungan pertanian pangan sangat dibutuhkan di daerah karena pertama, ketergantungan lokal. Banyak daerah bergantung pada pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Perlindungan ini memastikan pasokan pangan yang stabil dan dapat diakses lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal. Pertanian pangan yang dilindungi dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat di daerah tersebut.
mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan pertanian pangan membantu dalam pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air, yang seringkali merupakan aset utama bagi komunitas pedesaan. Selanjutnya ada pengurangan ketimpangan. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya pertanian dan pasar, perlindungan pertanian pangan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan terakhir ada ketahanan terhadap krisis. Dalam situasi krisis seperti bencana alam atau konflik, pertanian pangan yang dilindungi dapat menjadi penyelamat, menyediakan sumber makanan untuk kelangsungan hidup masyarakat setempat. Selanjutnya, melalui tinjauan filosofisnya ialah dapat melibatkan beberapa sudut pandang. Pertama, sudut pandang melalui etika distributif. Filosofi ini menyoroti kewajiban moral untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan. Perlindungan pertanian pangan menjadi penting dalam konteks ini untuk memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya pangan. Sudut pandang berikutnya ialah dari etika lingkungan. Fokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Perlindungan pertanian pangan yang berkelanjutan menjadi prinsip penting untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memastikan berkesinambungan produksi pangan untuk generasi mendatang. Sudut pandang berikutnya ialah sudut pandang keadilan sosial. Memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Perlindungan pertanian pangan menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dengan memastikan akses yang sama terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau. Sudut pandang berikutnya lagi ialah kedaulatan pangan. Ideologi ini menekankan pentingnya negara untuk memiliki kendali atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dalam wilayahnya. Perlindungan pertanian pangan menjadi landasan utama untuk mencapai kedaulatan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, memastikan kemandirian pangan. Sudut pandang terakhir ialah sudut pandang utilitarianisme. Pendekatan menekankan pencapaian kebahagiaan atau keuntungan maksimal bagi sebanyak mungkin individu. Perlindungan pertanian pangan dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pangan secara keseluruhan yang dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Berikutnya ialah ditinjau melalui aspek sosiologis. Tinjauan sosiologisnya ialah terhadap perlindungan pertanian pangan akan melibatkan analisis tentang bagaimana faktor sosial seperti kebijakan publik, struktur ekonomi, dan dinamika masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program-program perlindungan pertanian pangan. Hal ini juga akan melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi distribusi sumber daya, akses masyarakat terhadap pangan, serta peran dan dinamika dalam masyarakat agraris. Dan terakhir, ditinjau melalui tinjauan yuridis. Perlindungan pertanian pangan yang berkelanjutan dalam konteks yuridis melibatkan regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan pertanian yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini termasuk perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya pertanyaan yang C ialah aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan daerah? Perda Perlindungan Pertanian Pangan yang berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga kelingkungan hidup, tetapi juga mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan dengan mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan seperti penggunaan yang efisien dari sumber daya alam, pendekatan organik, dan diversifikasi tanaman. Daerah dapat mengalami beberapa manfaat.
Pertama, peningkatan kesejahteraan petani. Dengan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, petani dapat meningkatkan hasil panen mereka dalam jangka yang panjang. Yang kedua ialah pengurangan ketimpangan sosial. Dengan meningkatkan akses petani ke sumber daya dan pasar, pertanian yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara petani dengan tingkat kekayaan yang berbeda. Selanjutnya melalui sektor pariwisata dan promosi daerah. Pertanian yang berkelanjutan dapat menjadikan daya tarik pariwisata bagi daerah. Misalnya, wisata agrowisata yang menarik wisatawan untuk mengalami kehidupan pedesaan dan membeli produk-produk lokal desa. Selanjutnya ialah pemeliharaan keseimbangan lingkungan. Praktik pertanian yang berkelanjutan membantu memelihara keseimbangan lingkungan termasuk konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, yaitu Perda Perlindungan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan? Perda Perlindungan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah. Ini termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya yang bijaksana, serta keberlanjutan dalam pengelolaan lahan dan air. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertahankan produksi pangan yang stabil dan berkualitas, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.